Perkenalkan, nama saya Rini Tamolina Simbolon dengan NPM 2413045017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai teori behavioristik. Teori behavioristik adalah pendekatan belajar yang berfokus pada perubahan perilaku siswa. Teori ini menekankan pada perilaku yang dapat diukur dan diamati, bukan pada proses internal seperti pikiran atau emosi siswa. Belajar dipandang sebagai sebuah proses di mana siswa dapat merespon stimulus tertentu dan perubahan perilaku dihasilkan dari sebuah interaksi. Contoh dari teori behavioristik yang dapat diterapkan di dalam sebuah pembelajaran yaitu contohnya seorang guru memberikan sebuah pujian atau hadiah kepada siswa yang berperilaku baik dan memberikan teguran atau sanksi kepada siswa yang berperilaku tidak baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua ialah mengenai teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori belajar yang berpusat pada siswa. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dapat diciptakan sendiri oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan, peristiwa, pengalaman, dan juga benda. Dalam teori ini, siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru ke siswa dan dari guru ke siswa, melainkan siswa harus diwajibkan mempunyai ataupun menciptakan pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Contoh dari teori pembelajaran konstruktivistik ialah guru memperbolehkan siswa untuk berinteraksi kepada siswa lain agar mereka berdiskusi, contohnya berdiskusi tentang akord dan chord, lalu mereka akan mendapatkan pemahaman sendiri. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga ialah mengenai teori kognitivistik. Teori kognitivistik adalah teori belajar yang berfokus pada proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi. Teori ini menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Contoh dari teori belajar kognitivistik adalah seorang siswa yang kurang mampu dalam membaca ritmik, tetapi dia mampu melatih dirinya setiap hari untuk belajar membaca ritmik. Tetapi pada saat proses pembelajaran berlangsung, dia tetap kurang mampu dalam membaca ritmik. Tetapi pada teori ini memusatkan pada proses belajar siswa, bukan pada hasil siswa. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat adalah mengenai deep learning. Deep learning adalah pendekatan atau metode pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam terhadap materi pelajaran yang berlandaskan pada pelinatan proses berpikir kritis. Contoh dari deep learning dalam proses pembelajaran adalah contohnya seorang guru memberikan sebuah permasalahan kepada siswa. Nah, guru tersebut memperbolehkan siswa untuk mempunyai pemahaman tersendiri bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Dari proses pembelajaran tersebut, siswa mempunyai proses berpikir yang kritis. Terima kasih. Pertanyaan yang kelima adalah mengenai apa itu perbedaan Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Perbedaannya adalah dari bidang pendidikan yang dikelola. Untuk Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar mengelola pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dan menengah ini adalah pendidikan formal yang diperuntukkan untuk siswa-siswi usia 7 sampai 18 tahun. Sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi yaitu mengelola pendidikan tinggi. Terima kasih.
mengenai kebijakan transformative learning. Yang pertama yaitu peningkatan pendidikan di abad 21. Artinya, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan seperti berpikir kritis, kreativitas, berkolaborasi, dan juga komunikasi. Contohnya yaitu dengan mengubah kurikulum agar berfokus pada proyek kelompok bukan hafalan. Yang kedua adalah integrasi teknologi, yaitu menggunakan sebuah teknologi dalam proses pembelajaran yang dimana agar proses pembelajaran tersebut lebih efektif dan kreatif. Contohnya yaitu menggunakan aplikasi. Yang ketiga yaitu tantangan global, yaitu membantu siswa untuk memecahkan masalah kompleks dan berkontribusi dengan masyarakat global. Contohnya, melakukan diskusi mengenai isu-isu global seperti perubahan iklim. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai landasan kependidikan musik. Landasan kependidikan musik adalah konsep atau asas dasar perencanaan pembelajaran musik yang bertujuan untuk membentuk dan membina kepribadian siswa yang dimana siswa mampu mempunyai kreativitas dalam bidang musik dan mampu berkolaborasi dengan orang lain. Nah, untuk bidang atau kompetensi yang dapat mendukung pendidikan musik sebagai bangunan yang kokoh adalah yang pertama adalah teori, yaitu guru memberikan sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan memahami sebuah fenomena tertentu. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerjakan suatu tugas untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah pedagogi. Pedagogi yaitu seorang pendidik yang mampu memahami karakter siswa dan memberikan sebuah proses pembelajaran yang menarik yang mengajak siswa-siswinya untuk semangat dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah sejarah, yaitu kejadian atau peristiwa di masa lampau yang dipelajari untuk memahami masa kini ataupun masa depan. Terima kasih. Yang kelima adalah teknologi. Dalam sebuah proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran musik, sangat membutuhkan sebuah teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dari pendidikan musik. Contohnya adalah sound, laptop, handphone, dan juga proyektor. Yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian. Setelah proses pembelajaran selesai, guru akan menguji apa saja pemahaman yang sudah ditangkap ataupun diterima oleh siswa selama proses pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apabila saya menjadi seorang guru musik, teori apa yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran? Teori yang akan saya gunakan yaitu teori konstruktivistik, yaitu teori yang berpusat pada siswa. Alasan saya menggunakan teori ini yaitu karena teori ini mampu melatih pribadi siswa menjadi lebih mandiri lagi dan memampukan siswa untuk memecahkan permasalahan. Nah, cara penerapannya yaitu saya memberikan satu topik permasalahan kepada siswa-siswi saya, lalu saya membentuk sebuah kelompok yang dimana dari masing-masing kelompok tersebut harus mempunyai pemahaman dan pendapat tersendiri mengenai cara pemecahan permasalahan yang terdapat pada topik yang saya berikan tadi. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai permasalahan siswa SMP yang bermasalah dalam kelas musik. Nah, hal yang pertama yang akan saya lakukan yaitu membangun skema kognitif, yaitu pemahaman konsep dasar. Saya akan memulai dengan memperkenalkan konsep-konsep dasar musik seperti ritme, melodi, dan harmoni dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang kedua adalah pecahan materi. Saya akan memecahkan materi pembelajaran musik menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola oleh siswa SMP tersebut. Yang ketiga adalah melakukan pengulangan. Saya akan melakukan pengulangan kepada siswa tersebut agar melatih ingatannya terhadap konsep-konsep dasar musik.
Dan yang terakhir yaitu saya akan memberikan sebuah evaluasi dan refleksi, yang dimana saya memberikan refleksi diri kepada siswa tersebut agar dia dapat merefleksikan bagaimana pengalamannya belajar mengenai konsep-konsep dasar musik. Terima kasih.